Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solidio Gloria Hutagalung, NIM A1C3200014 dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum virtual menggunakan PET simulation dari PET Colorado dengan judul praktikum efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron-elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut disinari dengan cahaya. Apabila cahaya datang pada permukaan logam katode yang bersih, elektron akan dipancarkan. Lalu, elektron menumbuh anode sehingga terdapat arus dalam rangkaian luarnya. Jumlah elektron yang dipancarkan yang dapat mencapai elektrode dapat ditingkatkan atau diturunkan dengan membuat anode positif atau negatif terhadap katodenya. Nah, apabila V atau tegangannya bernilai positif, maka tandanya elektron ditarik ke anode. Sedangkan apabila V-nya bernilai negatif, itu berarti elektron ditolak dari anode. Baik, langsung saja kita mulai praktikumnya. Caranya untuk masuknya sama saja, dimulai dari menu, kita buka dari Google Chrome dengan jendela pencarian PET Simulation, lalu kita pilih menu fisika, simulasi fisika, lalu kita pilih untuk judul efek fotolistrik. Nah, sehingga nanti dapat ditampilkan seperti pada layar yang saya tampilkan ini. Nah, pada layar ini terdapat intensitas yang fungsinya untuk melihat presentase dari intensitasnya. Lalu di bawahnya terdapat panjang gelombang yang dapat kita geser kanan ataupun ke kiri seperti ini. Dengan satuan nanometer. Lalu yang ketiga ada tegangan. Tegangannya di sini dapat kita atur. Lalu ada juga arus. Nah, arusnya ini nanti akan berubah ketika intensitas, panjang gelombang, dan juga tegangannya diatur. Lalu, untuk sasarannya sendiri kita bisa memilih. Di sini disediakan untuk natrium, seng, tembaga, platinum, dan juga kalsium. Nah, namun untuk praktikum kali ini, kita hanya akan menggunakan natrium, tembaga, dan juga seng. Lalu, untuk di sini ada juga disediakan grafik yang menunjukkan arus. Yang pertama ini grafik arus dan tegangan baterai, lalu yang kedua ada arus intensitas cahaya, grafik arus intensitas cahaya, lalu yang ketiga grafik hubungan elektron dan juga frekuensi cahaya. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk data yang pertama kita memilih bahannya natrium. Lalu intensitasnya kita atur ke 70%. Oke, 70%. Untuk panjang gelombangnya kita atur ke 400 nanometer. Nah, untuk di sini tegangannya kita atur ke 3,2 volt. Lalu setelah itu kita amati jumlah arusnya. Untuk arusnya sendiri bernilai 0,098 ampere. Lalu untuk grafiknya bisa kita lihat
pada tampilan ini. Untuk data yang kedua, kita memilih tembaga dengan intensitas yang sama, lalu panjang gelombang yang sama, dan juga tegangannya juga bernilai sama. Nah, di sini dapat kita lihat arusnya tidak ada atau bernilai 0. Selanjutnya, bahannya kita ganti ke seng. Nah, untuk seng tersendiri juga sama dengan tembaga tadi, arusnya bernilai 0. Nah, untuk selanjutnya kita melihat karena yang tembaga dan seng tadi bernilai 0, maka kita fokuskan ke natrium. Nah, selanjutnya untuk intensitas natrium ini kita naikkan ke 80%. Nah, dapat kita lihat dengan intensitas 80% dan juga dengan panjang gelombang yang sama, arusnya bernilai 0,113 ampere. Nah, selanjutnya intensitasnya kita naikkan lagi ke 90%. Nah, untuk di sini ketika intensitasnya kita naikkan ke 90% dengan panjang gelombang yang sama dan juga tegangan yang sama, arusnya bernilai 0,127 ampere. Lalu berikutnya kita ubah lagi, namun yang di sini kita ubah yaitu yang pertama, intensitasnya kita tetapkan di 70%. Nah, untuk tadi 70% kan 0,0099, tegangannya tetap ya. Nah, namun di sini panjang gelombangnya kita ubah lagi, yaitu yang tadinya 400 nanometer, kita naikkan ke 499 nanometer. Nah, ketika intensitasnya 70% dan panjang gelombangnya kita naikkan menjadi 499 nanometer, lalu tegangannya kita tetapkan ke 3,2 volt, arusnya bernilai 0. Lalu untuk selanjutnya, panjang gelombangnya kita ubah ke 168 nanometer. Intensitasnya kita ubah ke 70. Ke 70% dengan tegangan yang sama 3,2 volt. Nah, di sini dapat terlihat arusnya yaitu 1,127 ampere. Selanjutnya, untuk yang terakhir,
kita akan memasukkan data tegangan. Jadi di sini intensitasnya bernilai tetap, panjangnya bernilai tetap, namun tegangannya, nilai tegangannya kita ubah-ubah. Di sini kita akan tetap menggunakan intensitas 70%. Panjang gelombangnya kita ubah ke 400 nanometer. Intensitasnya kita tetapkan ke 70%. Lalu untuk yang pertama, arusnya tetap di 3,2 volt. Maaf, tegangannya ke 3,20 volt. Dan arusnya bernilai 0,99. Lalu selanjutnya kita ubah, untuk data tegangan yang kedua, kita ubah ke 3,4 volt. Nah, apabila kita ubah ke 3,4 volt, ternyata arusnya masih sama juga, yaitu 0,099. Nah, lalu kita coba kita buat untuk nilai tegangannya bernilai negatif, 3,0 volt. Ketika tegangannya kita ubah menjadi negatif, dapat kita lihat bahwa arusnya bernilai 0. Nah, untuk grafiknya dapat teman-teman lihat. Jadi kesimpulan dari percobaan ini yaitu yang pertama, intensitas cahaya tidak berpengaruh pada potensi henti. Lalu yang kedua, frekuensi cahaya berbanding lurus dengan potensi henti. Yang ketiga, pengaruh jumlah foton menunjukkan semakin besar transmisi yang digunakan. Maka semakin besar pula potensial penghentinya pada masing-masing warna yang digunakan. Yang keempat, pengaruh frekuensi terhadap potensial penghenti dapat kita tinjau dari potensial spektrum cahaya yang mempengaruhi. Nah, semakin besar frekuensi spektrum cahayanya, maka nilai potensial penghentinya semakin besar pula. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam praktikum kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.